saya ketemu dengan salah satu ustadz yang mengatakan bahwa iya, bank maupun bank syariah itu adalah mereka melakukan praktek riba. Dan riba itu dosanya banyak. Salah satu diantaranya adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Sontak mengakibatkan saya berpikir keras, yang akhirnya saya memutuskan untuk baiklah, saya akan selesai dari sini. Yang alhamdulillah saya konsultasikan ke istri, saya konsultasikan ke orang tua dan orang-orang terdekat saya. Semuanya menyatakan bahwa ya silahkan, terserah, itu keputusan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Keluar dari bank merupakan salah satu hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bekerja di bank adalah salah satu cita-cita saya dari kecil. Saya ingin kerja di bank, saya ingin kerja di satu institusi yang besar, megah, yang saya pernah lihat di TV ya, bahwa perbankan adalah, kalau nggak salah, masuk 3 besar institusi yang memberikan bayaran tertinggi di Indonesia. Setelah mungkin dunia pertambangan, atau saya mungkin nggak terlalu hafal itu. Nah, bekerja di bank bisa mencukupi banyak hal, menjadi kebanggaan orang tua. Saya bisa memberikan banyak buat keluarga. Saya bisa memberikan banyak buat anak istri saya. Karena bekerja di bank, banyak fasilitas yang bisa saya dapatkan. Mungkin saya bisa dapatkan car loan, saya bisa punya mobil dengan fasilitas, kalau bagi pegawai bank itu sangat murah sekali bunganya. Saya juga bisa dapatkan fasilitas home loan. Saya bisa miliki rumah, saya bebas tentuin rumahnya di mana saja, nanti bank yang akan bayar, dan saya bisa cicil ke bank tempat saya bekerja tentunya dengan bunga yang sangat kecil. Pada saat itu segala sesuatu berjalan dengan baik, semuanya lancar, tidak ada masalah. Keluarga happy, orang tua happy, adik-adik juga happy. Tapi saya nggak tahu, saya ada merasa sesuatu yang mengganjal di hati saya. Beberapa kali saya sampaikan kepada istri, kok kayaknya saya mulai jenuh kerja di bank. Istri malah pernah bilang, kok abang setiap 2 tahun sekali bilang jenuh kerja. Habis itu kerja lagi, semangat lagi katanya. Karena banyak prestasi yang bisa saya dapatkan selama saya bekerja di bank. Alhamdulillah, saya punya karir yang cukup baik kalau menurut saya di bank. Saya mengawali bekerja di bank itu sebagai pegawai outsource. 1,5 tahun lebih saya jadi pegawai outsource. Lantas diangkat menjadi pegawai, naik terus sampai posisi saya terakhir itu menjadi seorang kepala cabang di salah satu bank syariah. Nah, pada saat saya menjadi seorang pimpinan cabang, otomatis saya terlibat lebih banyak dalam mengambil keputusan di bank tersebut untuk strategi bisnis, dan diajak berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan lainnya. Nah, perasaan tidak nyaman itu mulai lambat laun beralih. Mulai yang tadi saya cuma nyaman tidak bekerja, saya tidak nyaman untuk bekerja di bank. Lama-lama saya mulai paham bahwa bekerja di bank, walaupun saya bekerja di bank syariah, itu bertentangan dengan hati nurani saya. Ada beberapa aspek yang membuat saya merasa itu bertentangan. Yang pertama, saya ngerasa mungkin secara konsep, secara pengawasan, baik dari Dewan Pengawas Syariah, bahwa bekerja di bank syariah itu segala sesuatunya sudah tertata dengan baik dan berusaha sedemikian rupa supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Walaupun tempat saya bekerja sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah tersebut. Tapi
Kenapa saya bilang di lapangan tidak seperti itu? Karena kondisi masyarakat mungkin ya, kondisi di lapangan yang mengakibatkan bahwa bank itu mau nggak mau memang harus sedikit melenceng dari prinsip-prinsip syariah yang mereka tetap terapkan sebelumnya. Sebelum lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Di sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Nah, banyak pimpinan-pimpinan, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang saya kagumi dalam dunia syariah ini mengatakan bahwa memang Indonesia belum bisa untuk murni 100% syariah. Bahkan mungkin salah satu penggagas bank syariah mungkin di tahun-tahun dulu pernah saya dapat training bahwa mereka mengatakan kita berjalan menuju hal yang lebih baik, kita berjalan menuju hal yang lebih baik daripada bank konvensional, tapi memang untuk murni syariah itu bukan suatu hal yang gampang, suatu hal yang bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Tapi selama kurun waktu saya bekerja di bank syariah, kurang lebih sekitar tahun 2007 sampai 2016, bahwa bekerja di bank syariah itu saya tidak mendapatkan perkembangan bahwa ini akan benar-benar murni syariah. Saya merasa sedang menipu diri sendiri. Karena saya merasa juga bahwa di bank syariah itu kayaknya kalau dengan kondisi masyarakat kita yang majemuk, kondisi masyarakat kita yang lintas budaya, lintas agama, kayaknya sulit untuk saya lepas dari bank syariah. Jadi akhirnya saya memutuskan kepada diri saya sendiri bahwa saya pengen tahu lebih banyak tentang riba. Saya bolak-balik datangi beberapa ustadz-ustadz yang saya kenal, bahwa mungkin yang pun tidak saya kenal, saya bertanya tentang syariah. Gimana tentang pendapat mereka tentang perbankan syariah? Banyak yang menyarankan bahwa sebaiknya Anda tetap bekerja di bank syariah, sebaiknya Anda tetap meneruskan perjuangan ini. Tapi hal tersebut, nasihat tersebut tidak bagi saya tidak masuk, maksudnya tidak kena di hati saya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu ustadz yang mengatakan bahwa iya, bank maupun bank syariah itu adalah mereka melakukan praktek riba, dan riba itu dosanya bla 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 banyak. Salah satu diantaranya adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Sontak mengakibatkan saya berpikir keras, yang akhirnya saya memutuskan untuk baiklah, saya akan selesai dari sini. Yang alhamdulillah saya konsultasikan ke istri, saya konsultasikan ke orang tua dan orang-orang terdekat saya. Semuanya menyatakan bahwa ya silahkan, terserah, itu keputusan kamu. Terserah, kalau kamu merasa mampu bisa berusaha tempat yang lain, silahkan. Akhirnya tepat kalau nggak salah September 2016 saya menulis surat lisan saya yang mungkin ya membuat kaget banyak orang, karena tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saya kirim surat lisan saya ke atasan saya di Jakarta. Mereka juga ya sontak, gimana, harus cari pengganti cepat-cepat. Terus saya kabarkan ke orang tua, saya kabarkan ke istri. Semuanya ya alhamdulillah mendukung apa yang saya lakukan. Tidak serta-merta seperti mungkin ada beberapa teman yang lain, ada pro dan kontra. Alhamdulillah Allah menunjuki saya jalannya, Allah memberikan kemudahan pada saya, dan saya yakin setiap kesempatan ini saya akan dapatkan. Nah, sepertilah kisahnya bagaimana kan
Kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini mungkin non muslim ya yang menyaksikan ini kan juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu berpikir terbuka bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan suatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing, tapi jangan sampai kita itu intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan dan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.